atau bagian cabin. Dalam cabin Volvo berapa nih? 400. Volvo FMX 400. Nah, tampilannya kita tampilkan dulu seperti ini. Kita lihatkan dulu. Kita posisinya dalam kondisi on ya, kunci kontaknya on, belum running. Nah, kita jelaskan di switch ini dulu. Switch auxiliary 1. Nah, ini ya. Ke sistem PTO. Apa itu PTO? Power take off. Power take off. Nah, ini untuk switch Alarm mundur. Hill Start. atau hill hold ya, atau hill holder kalau ada bahasa umumnya. Lampu hazard ya, lampu hazard. Tapi sebelumnya kita usahakan nanti kita tes pada saat menggunakan dam bodinya, kita naikkan PTO nya seperti apa. Alarm mundur ya, kita nggak usah praktekkan, kita tes PTO nya aja nanti setelah ini semua selesai. Lampu hazard. Nah, lampu hazard hanya dipakai untuk lampu tanda bahaya. Tidak dipakai pada saat kamu jalan sendirian dengan kondisi yang bahaya kayak kabut debu, kabut umum. Kamu jangan aktifkan itu. Termasuk yang jalan persimpangan. Saya mau lurus, saya mau pakai lampu hazard. Itu di undang-undang diatur. Itu tidak boleh. Kecuali lampu itu dipakai untuk yang emergency, breakdown di jalan atau di pinggir jalan, atau kamu di escort ya, itu dipakai nggak apa-apa. Nah, ini sudah dijelaskan untuk sistem parking brake. Seperti apa sistem parking brake? Ada yang bisa jelaskan? Bisa nggak dipakai tanpa harus saya tekan manual? Bisa. Caranya seperti apa? Posisi transmisi maju berarti kita. Maju. Posisi ini kan netral. Majunya pakai manual atau pakai matic? Manual berarti. Pakai manual. Bisa? Siap, sampai bisa. dilepas? Siap, bisa. Sudah dipraktekkan? Siap, sudah berarti. Bukan otomatis? Bukan, nanti kita praktekin ya. Baik. Auxiliary 2 ya, seatnya tambahan. Otomatis untuk sistem apa itu? Diferensial. Apa itu? Diplok. Nah, ini kembali ke switch TCS. traction control system. Tahu menggunakannya? Bisa. Dan mengisap atau pasiran ya, daya tinggi. Kalau sudah menggunakan yang berat-berat kayak interaxle, interwheel, itu pada saat kondisi-kondisi yang memang sudah tidak bisa di backup oleh TC dan otomatis di bloknya. Caranya unit wajibnya berhenti kan gitu. Tapi ada inovasi terbaru dari Volvo, bisa diaktifkan pada saat jalan. Berapa kecepatan yang diperbolehkan? 10 ya, harus di bawah 10 km per jam. Dan bisa diputus. Tapi kalau saran saya untuk interwheel atau double yang berat atau diplok yang berat, itu unit harus berhenti. Memutusnya juga harus berhenti dan tidak boleh menggerakkan steering. Iya, bukan menggerakkan tapi memutar. Ya, kalau tidak boleh digerak ya nggak bisa apa nanti. Ya, tidak boleh diputar, patah, atau drive shaftnya atau shaft rodanya bisa patah nanti. Baik, dari sini sudah. Dan ini ada namanya ABS. Apa itu ABS? Anti-lock brake system. Bukan anti lock brake system. Kita lanjut ke bagian audio ya, untuk driver. Apa aja nih? Ada musik, ada apa lagi nih? Ya, untuk sistem lampu depan ya. Terus untuk pendingin AC. Apa itu AC? Air conditioner. Iya, air conditioner, udara dingin. Nah, ini aktifkan di sini caranya ya, pada saat sudah on, sudah running. Terus untuk penghangat ruangan dan udara dalam, bisa udara luar. Kondisi hujan atau pagi hari kita nggak usah pakai rutin udara dalam terus, usahakan pakai udara yang segar di luar. Nah, ini untuk menentukan ya. Dan ini diputar pada saat aktif seperti ini. Nah, ini blower ya, aktif blower. AC-nya aktif, kita putuskan aja seperti ini. Nah, ini untuk mengatur temperaturnya, panas atau heaternya ya. Ini kita off-kan aja, putus. Nah, untuk bicara di kunci kontak, ini hal sepele yang teman-teman siswa juga harus ketahuin. Ini posisi
off seperti ini. Putus total, tidak ada arus yang akan dialirkan ke starting motor. Pada saat level 1 dia hanya mengirim ke sistem terminal-terminalnya, baru posisinya on. Nah, ini sudah mulai ini nih, arus akan dikeluarkan, baru di running di satu lagi. Dan ada caranya, pada saat start di awal itu tidak bisa, itu ada jeda berapa menit? 20 detik ya. Start kedua hampir 2 menit, tidak boleh ya. Start pertama adalah 10 detik, tidak boleh itu, baru tunggu jeda. Start kedua nggak bisa 20 menit atau 2 menit. Nah, jangan 20 menit, kelamaan 2 menit ya. Baru segera lapor ke pengawas. Tapi sebelum dilapor kamu harus cek-cek dulu apakah itu terminalnya kendor, kepala baterainya atau apa ya, atau disconnectnya diputus, atau apa, klipsalnya di posisi off. Itu posisi off nggak itu klipsal? Periksa. On kan? Tidak on semua? Oke, baik. Kita lanjut di penyetelan ini tadi ya. Nah, kalau ini sudah, ada pertanyaan dari sini yang mau ditanya siswa? Cukup berarti. Cukup bosan. Ya udah dijelasin kemarin sama pelatihnya kan? Siap, sudah Pak. Detail kan? Belum terlalu pelatih. Kami kan baru selangor. Iya, yang sudah. Tri sudah kan, Tri? Sudah berarti. Oke. Baik, ini untuk penyetelan daripada til ataupun kemiringan ini. Ini pedalnya ya, di sisi atau di atas dari pedal akselerator atau pedal gas ya. Ini ditekan seperti ini, mentok. Contohnya seperti ini. Ini secara vertikal. Posisi horizontal, tekan lagi, bisa posisinya seperti ini, naik turun, adjust ya, tilnya kemiringan, ini seperti ini. Dan usahakan pada saat dikunci, di lock, pastikan lagi, jangan terlalu dekat dengan posisi paha kita atau tubuh kita. Dikhawatirkan pada saat jalan gelombang, posisi perutmu akan terbentur di sini, steering wheel. Kita posisikan pada saat sejatinya parkir. Unit yang menggunakan sistem til seperti ini termasuk Scania, posisinya harus seperti ini ya. Ingat, pada saat parkir tujuannya apa? Biar nggak terhalang pada saat kamu turun dan pada saat temanmu naik ya. Jadi kalau posisi seperti ini kamu apapun agak susah, temanmu naik nanti agak terhalang. Pastikan pas posisi parkir itu seperti ini ya. Ini normalnya seperti ini. Dari sini kita lanjut di bagian lampu ya, aksesoris. Adakah lampunya ini? Tidak ada ya. Ada nggak nih lampu samping? Lampu samping. Baik, kita lanjut ke bagian switch di bagian lampu ya. Ini sebenarnya untuk lampu auto, untuk penerangan di sistem lampu belakang ya. Ini nggak tahu kalau memang dia disetting di lampu mundur atau langsung settingnya di mundur, di lever atau speed mundur. Nah, ini untuk pencahayaan, salah satunya ini seperti ini, diputar, nyalakannya. Ya, pada saat nanti mati, pastikan lagi benar-benar terputus mati. Nah, ini posisinya harus gini ya, mati putus. Nah, posisi untuk kabut itu ditekan di bagian bawah, switch bawah. Untuk pencahayaan daripada apa? Display itu seperti ini. Ini contohnya, mohon maaf kameramen, kita tampilkan seperti ini. Nah, ini contoh ya. Kalau kita sudah terangkan, kita udah nyala lampunya. Nyala nggak lampu depan? Periksa, cek. Nyala. Saya matikan. Oke, mati. Nah, saya blank di sini. Ini contohnya ya. Saya tekan. Ini penerangannya, pencahayaannya. Saya tekan ke dalam. Ini blank, hitam. Sudah diajarkan kemarin? Sudah? Astagfirullahaladzim. Oke, ini saya tampilkan ulang. Ini jangan sampai ini kesentuh. Nanti kalau kesentuh kepencet loh. Mana nih? Kok hitam? Kan lucu. Oh, siswa kok. Oke, saya pencet ulang ya. Saya tampilkan seperti ini pencahayaannya. Dan ini untuk lampu ya. Ketinggian lampunya yang lampu kerja. Ya. Itu terlalu tinggi atau enggak? Nah, contoh ini. Dia bisa di setel. Ya. Kopi paham? Nah, kopi pahit. Baik, saya putus saja. Putus sudah?